Laras, di sini. Aina melambaikan tangannya saat melihat Laras baru saja turun dari taksi. Sejak kemarin, ia sudah mengatur janji untuk bertemu dengan teman sekolahnya itu karena ia membutuhkan bantuan. Kamu di sini ternyata. Sekarang kamu tinggal di rumah sugar daddy kamu atau dibelikan rumah baru? Tanya Laras sambil memberikan paperback besar di tangannya kepada Aina. Mendengar pertanyaan itu membuat Aina tersenyum miris. Ia tidak mungkin memberitahu Laras jika sebenarnya pria yang menikahinya adalah pria muda, tampan dan mempunyai jabatan tinggi, bahkan statusnya bukan wanita simpanan tapi istri sah. Semua masih harus dirahasiakan hingga saat kondisi ibu Aina membaik. Mungkin ia akan langsung meminta cerai dari Arhan. Untuk saat ini, ia harus bertahan meski setiap hari ia harus menghadapi sikap dingin suaminya sendiri. Aku tinggal di tempat berbeda. Terima kasih untuk bukunya, aku butuh ini untuk kuliah. Sama-sama, Ai. Sekarang kamu tidak perlu takut. Ayah tiri kamu sudah meninggalkan Gang Gucci setelah mendapatkan uang dari Mami Mary. Semua barang kamu aku dan ibuku bawa ke gudang bawah rumah susun. Aku tahu sekarang kamu sudah banyak uang, tapi aku tahu kamu pasti tidak akan membuang begitu saja barang-barang penuh kenangan bersama ibu kamu. Aina mencengkeram erat lututnya di bawah meja. Hatinya benar-benar hancur jika membayangkan wajah pria brengsek yang membuat ia terjebak dalam situasi ini. Namun, di sisi lain, ia lega karena pria itu telah pergi dari hidupnya. Setidaknya sekarang ia dan ibunya aman, meski Aina harus mengorbankan perasaannya sendiri. Kata orang semua wanita di Gang Gucci ingin berada di posisiku. Tapi Aina meletakkan tertunduk saat matanya kembali memanas. Bukan ini yang aku inginkan, Ras. Aku tidak bahagia menjalaninya. Laras ikut terenyuh melihat teman masa kecilnya terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. Ia tahu, sejak kecil, Aina mempunyai mimpi besar yang tidak dimiliki anak sebayanya. Kamu yang sabar ya. Aku tidak bisa membantu banyak. Sekarang aku pun menjalani takdirku, bekerja di klub malam. Tidak ada yang ingin seperti ini, tapi keadaan dan kejamnya ibu kota, mengharuskan kita seperti sekarang. Kata orang, terlahir di Gang Gucci, itu kutukan. Karena mau tidak mau, kamu akan menjadi bagian di dalamnya. Tidak ada yang bisa menyangkal hal itu karena semua sudah turun-temurun. Apalagi ibuku sekarang sakit-sakitan, aku tidak punya ayah, kamu tahulah susahnya hidupku sekarang. Aina mengangguk paham. Ia mengeluarkan sejumlah uang dari tas selempangnya. Sebelum datang ke kafe itu Aina menarik sejumlah uang dari kartu yang diberikan kakek Adiaksa. Terima kasih karena sudah mengantarkan buku-buku ini untukku. Aina menyodorkan uang pecahan 100 ribuan sebanyak 10 lembar ke hadapan Laras. Ini untuk kamu, maaf ya aku tidak bisa membantu banyak. Laras nampak terkejut karena benar-benar tujuan utamanya menerima tawaran Aina untuk bertemu hanyalah untuk memberikan buku pelajaran. Tidak usah Ai. Aku menerima ajakan kamu bertemu bukan karena uang. Tidak apa-apa, ambil saja. Kapan-kapan kalau kamu butuh bantuanku langsung telepon saja ya, aku akan membantu sebisaku. Laras nampak tersentuh dengan uang yang diberikan oleh Aina. Kalau begitu aku terima untuk pertama dan terakhir. Aku tahu kamu berat menjalani ini. Jangan membagi uang ini untukku, simpan untuk masa depan kamu juga. Aina terkekeh dengan mata berkaca. Seburuk apapun kita di mata orang sekarang, kelak akan ada masa depan untuk kita dan jika saat itu tiba, aku ingin kamu ikut bersama.
Belum selesai ucapan Aina tiba-tiba saja ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Bukan hanya pakaian dan uang yang diberikan oleh kakek Adiaksa tetapi juga fasilitas seperti ponsel, laptop, dan alat elektronik lainnya yang akan mempermudah Aina selama berkuliah nanti. Halo. Ini aku, Arhan. Kamu kemana jam segini? Kembali ke rumah sekarang, aku mau bicara sesuatu yang penting. Aina yang baru saja sampai di depan pintu rumah, terlihat ragu saat akan membuka pintu. Nada suara Arhan saat bicara di telepon tadi, penuh penekanan dan Aina merasa jika pria itu sangat kesal terhadapnya. Hufet, ngapain juga aku takut? Dia sendiri yang bilang urus kepentingan masing-masing. Tak ingin terus larut dengan rasa takut yang tak berdasar, akhirnya Aina meraih handle pintu dan langsung membukanya. Sesampainya di dalam, ia tak melihat Arhan di lantai 1, akhirnya ia naik ke lantai 2, dan benar saja pria itu sedang berdiri di balkon utama. Kenapa mencariku? Bukannya Mas Arhan tidak akan pulang malam ini, seperti malam-malam biasanya. Arhan menoleh sambil berpangku tangan. Masih sama seperti biasa, tatapannya begitu dingin saat berhadapan dengan Aina. Namun, ia bisa tersenyum dan bersikap santai saat bersama orang lain. Aku tidak akan pulang cepat jika bukan kakek yang menelpon. Kamu mengadu apa ke kakek hingga dia menegurku karena membiarkan kamu keluar sendirian? Aina mundur beberapa langkah ke belakang saat Arhan mendekatinya dengan tatapan tajam. Aku tidak mengadu apapun, Mas. Seharusnya kamu tidak bertanya kepadaku, tapi tanyakan kepada kakek. Alah, aku tahu kamu yang melakukan ini. Aina, kamu mungkin bisa menipu kakek dengan wajah polosmu itu, tapi tidak denganku. Kau tidak akan bisa membuat aku percaya setiap yang kau ucapkan. Wanita yang datang dari tempat ternoda, sungguh tidak ada alasan yang aku mempertimbangkan untuk memperlakukan kamu sebagai istriku. Duk. Ucapan Arhan kali ini benar-benar melukai relung sanubari Aina yang terdalam. Kedua tangannya tercengkram erat, ia tertunduk sebentar, lalu kemudian kembali menatap pria di hadapannya. Wanita yang datang dari tempat ternoda sekalipun, mempunyai hak untuk dihormati, bukan dihina dan direndahkan. Etika seseorang tidak dilihat dari sebanyak apa harta dan kekuasaan yang ia punya, melainkan sebaik apa tutur kata, sikap dan perilakunya. Saat ini aku tidak melihat itu semua dari kamu, Mas. Berapa kali pun aku berkata jika aku tidak seburuk itu, kamu tidak akan percaya, kan? Di matamu aku hanya wanita hina yang tidak seharusnya memasuki hidupmu yang sempurna. Aku juga tidak ingin seperti ini, aku tidak ingin ada di sini. Tapi demi ibu, demi satu-satunya orang yang aku hormati, aku akan bertahan di pernikahan ini. Setidaknya sampai ibu sadar. Jadi selama itu, anggap saja aku tidak terlihat. Aina berbalik pergi dengan berderai air mata. Baru beberapa pekan dan ia benar-benar sudah jengah dengan hinaan Arhan yang mengatainya murahan, tidak perawan, wanita dari tempat ternoda. Sementara di sana, tubuh Arhan membeku. Memandangi kepergian Aina. Melihat wanita itu menangis, membuatnya sedikit menyesal. Ia tidak bermaksud seperti itu, tetapi tadi terlanjur terbawa emosi. Hufet, kenapa dia malah menangis? Aku tidak sengaja. Ah sudahlah. Biarkan saja, semakin dia membenciku akan semakin bagus, dia tidak akan betah dan meminta cerai. Arhan meninggalkan balkon, masuk ke dalam kamarnya. Cara apa yang harus kita lakukan agar mereka jadi dekat? Aku pikir akan mudah, tapi ternyata susah juga, ucap kakek Adiaksa yang saat ini sedang duduk bersandar di atas berangkar rumah sakit. Beberapa hari lalu, beliau baru saja selesai menjalani cuci darah rutin di salah satu rumah sakit ternama di Singapura.
Siang tadi, ia mendapatkan kabar dari mata-matanya bahwa selama beberapa hari ini Arhan tidak pulang ke rumah dan Aina pergi tanpa diantar Arhan. Hal tersebut membuat beliau murka, padahal sebelum ke Singapura, ia sudah meminta Arhan untuk menjaga Aina. Bocah berandal itu memang tidak bisa diandalkan. Andai aku punya cucu satu lagi, aku tidak akan menikahkan Aina dengannya, lanjut Tuan Adiaksa dengan suara yang terdengar parau. Asisten Charlie mendekat lalu duduk di samping berangkar rumah sakit. Tuan, ini baru awal, masih butuh penyesuaian. Saya harap Anda tetap menjaga rahasia ini sampai saatnya tiba. Kita tidak boleh gegabah. Untuk membuat mereka dekat, saya punya cara, ini mungkin efektif atau malah sebaliknya. Semoga keberuntungan masih berpihak kepada kita. Apa rencana kamu? Tuan Adiaksa menatap asistennya dengan serius. Memanfaatkan keadaan. Anda tahu, mutiara yang nampak berkilau sekalipun berasal dari kerang di lumpur lautan. Mulai besok, proses syuting iklan terbaru produk perusahaan akan dilaksanakan. Bagaimana jika Aina saja yang menjadi bintangnya? Ini semacam gebrakan baru, libatkan Aina dalam berbagai kegiatan di perusahaan, sambil kuliah, saya pikir bisa saja. Tuan Adiaksa nampak berpikir saat mendengar ide asisten Charlie. Secara logis untuk menjadi sebuah bintang iklan produk perusahaan besar, haruslah melewati proses casting dari pihak agensi iklan. Tentu saja mereka membutuhkan orang-orang yang berpengalaman dalam bidang tersebut dan sudah dikenal luas sebagai seorang bintang iklan. Jika mereka melibatkan Aina dalam proses pembuatan iklan ini maka tentu saja akan banyak kendala. Belum tentu Aina bisa berakting, dan bisa jadi dampak dari iklan yang memakai bintang baru akan membuat produk terbaru perusahaan Tuan Adiaksa malah kurang peminat. Namun, bukan Adiaksa namanya jika tidak berani mengambil risiko apalagi ini menyangkut masa depan cucunya dan juga Aina. Besok aku akan menelepon Sela. Tidak seperti hari biasanya, pagi ini Arhan masih berada di rumah. Setelah selesai bersiap-siap ke kantor, ia melangkah dengan ragu menuju kamar Aina. Sesampainya di depan pintu, ia hendak mengetuk, tetapi kembali mengurungkan niatnya. Ia berjalan mondar-mandir sambil memikirkan apa yang ingin dia sampaikan. Kenapa juga aku peduli? Arhan hendak beranjak pergi, tetapi ia kembali berbalik ke depan pintu kamar Aina. Sepertinya ia takut gadis itu akan frustasi dan akhirnya kembali mengadu kepada sang kakek. Aina, kau di dalam. Beberapa kali mengetuk, tetapi tidak ada jawaban. Aku akan berangkat ke kantor, kau tidak kuliah hari ini. Situasi masih hening, tidak ada sahutan. Dari dalam. Aku tahu hari ini adalah hari pertama kamu masuk kuliah. Keluarlah, kita harus pergi bersama jangan sampai kakek menegurku lagi. Duluan saja. Aku akan menelepon kakek nanti, untuk memberinya pengertian kalau kita tidak bisa berangkat bersama, sahut Aina pada akhirnya. Oh begitu. Baguslah. Mulai hari ini aku akan pulang sore, tidak menginap di luar lagi. Aku mau sebelum aku pulang, rumah sudah beres, bersih dan makanan sudah siap. Untuk itu aku akan memberikan kamu sesuatu. Akan aku letakkan di depan pintu, jangan lupa ambil. Arhan meletakkan kartu kredit, beserta pinnya di depan pintu kamar Aina lalu melangkah pergi. Tak berselang lama, Aina mengintip dari dalam. Saat merasa aman, ia segera keluar dari kamar. Wajahnya terlihat sembab karena semalaman menangis sendirian. Aku pikir apa? Ia menghela napas panjang saat melihat kartu kredit di bawah kakinya. Aku sudah punya kartu pemberian kakek, lebih baik aku tidak menggunakan kartu ini,
jangan sampai ke depannya dia mengungkit uangnya yang aku pakai. Aina membungkuk, meraih kartu tersebut lalu diletakkan di depan pintu kamar Arhan. Halo, Kek, apa kabar? Sela terlihat sumringah mendapatkan telepon dari Tuan Adiaksa. Baik, kakek dengar kamu sudah sampai di Indonesia. Iya, Kek. Saya baru saja mulai kerja hari ini. Dan proyek pertama saya adalah iklan produk terbaru perusahaan kakek. Kebetulan kamu membahas ini, apa kakek bisa minta tolong? Hari pertama kuliah Aina bisa langsung menyesuaikan diri meski ia telah ketinggalan banyak materi. Teman-teman sepantarannya sudah masuk semester 2, 3, sementara ia baru saja mulai. Ya, Aina telat masuk kuliah karena kondisi keuangan keluarga yang tidak memadai, belum lagi ayah tirinya yang mempunyai hutang di mana-mana. Sekitar pukul 1 siang, Aina kembali keluar dari kelas sambil membaca buku catatan yang dipinjamkan oleh seorang teman satu jurusannya. Semua sangat ramah dan mau membantu kesulitan Aina. Ai, kami duluan ya. Oh iya, hati-hati. Aina melambaikan tangannya dengan senyum ramah. Baru kali ini ia merasa diperhatikan dan mempunyai banyak teman. Tidak seperti sewaktu ia bersekolah di SMA dulu, banyak sekali orang yang mencemoohnya karena mereka tahu Aina berasal dari Gang Guci. Tiba-tiba ia bersyukur karena Tuan Adiaksa menyembunyikan asal-usulnya. Langkah Aina berlanjut hingga ke pelantaran kampus. Saat hendak menunggu taksi, tiba-tiba saja ponselnya berdering tanda panggilan masuk. Saat melihat nomor baru di ponselnya, Aina sedikit takut, jangan-jangan yang menelponnya adalah ayah tirinya atau mungkin orang suruhan Mami Mary, tapi dia mencoba untuk berpikir positif dan akhirnya menerima panggilan telepon tersebut. Halo. Halo, apa ini dengan Aina Kiara? Iya, betul. Ini siapa ya? Saya dari SM Agensi. Apa Nona bisa ke kantor kami sekarang? Ini permintaan langsung dari pemilik PT Adikarya Group, Tuan Adiaksa. Kakek. Aina nampak terdiam sebentar. Entah apa yang dia pikirkan. Halo, Nona. Oh, iya. Saya segera ke sana, kirim alamatnya. Aina segera melangkah cepat menuju bahu jalan, mencari taksi yang akan membawanya ke tempat yang dimaksud orang di ujung telepon tadi. Sementara di tempat berbeda, Arhan tengah makan siang di ruang kerjanya bersama Alvin. Sebagai seorang yang sangat sibuk setelah naik jabatan sebagai direktur utama, Arhan lebih memilih memesan makanan sekalian berdiskusi dengan Alvin. Saking seringnya makan di ruang kerjanya, di sana ada meja makan berukuran sedang, cukup untuk 3-4 orang. Biasanya Arhan makan bersama Alvin dan beberapa petinggi perusahaan lain yang ingin ia ajak berdiskusi mengenai pekerjaan. Han, hari ini bukannya istrimu mulai masuk kampus, kau tidak menjemputnya, ini sudah siang. Dia punya 2 kaki, 2 tangan, sepasang mata dan pikiran. Dia akan sampai di rumah dengan selamat. Alvin menggeleng mendengar ucapan sahabat sekaligus atasannya itu. Akhirnya ia tak lagi bertanya dan memilih untuk melanjutkan aktivitas makannya. Ya, Alvin sangat tahu Arhan orang seperti apa dan tidak akan ada yang bisa mengubah pikirannya kecuali dirinya sendiri. Setelah ini kita ke kantor agensi Sela. Dia bilang telah menemukan model untuk iklan produk terbaru perusahaan. Dan model itu akan menjalani pemotretan pertama hari ini. Alvin meneguk habis air minum di atas meja dengan pandangan yang mengarah ke paper bag di sisi kanan Arhan. Apa kau membeli makanan itu untuk Sela? Dia sudah lama tidak makan masakan Indonesia. Dan ini dari restoran favoritnya. Arhan berdiri dari posisi duduknya,
memakai jas yang tergantung di sandaran kursi. Han, kau menyukai Sheila. Aku sudah lama berpikir kalian punya hubungan istimewa. Bukan hanya sekedar teman atau rekan bisnis. Tapi setiap aku bertanya jawabanmu selalu sama, karena kau ditugaskan untuk melindunginya. Arhan berbalik memandangi Alvin yang terlihat penasaran dengan jawabannya. Dia adalah anak sahabat baik mendiang ayahku. Aku sudah berjanji kepada mediang Om Aman untuk melindungi putrinya. Melindungi dalam artian, seringai tipis tergambar di wajah Arhan. Apa yang kau pikirkan? Apa aku terlihat seperti seorang brengsek? Lebih dari itu, kau terlihat seperti buaya darat tapi kau membenci semua wanita cantik, kecuali Sheila. Bagaimana bisa aku percaya kau tidak menyukainya? Arhan terkekeh kecil lalu meraih kunci mobil dan paper bag berisi makanan untuk Sheila. Aku tidak hidup dengan pandangan orang lain. Hidupku, milikku. Ia beranjak pergi meninggalkan ruang kerjanya. Dasar keras kepala, Han, tunggu, aku belum selesai makan. Cepat-cepat Alvin menghabiskan makanan yang tersisa di atas piringnya.